Nah, untuk soal yang keenam, kita masuk pada reproduksi sel. Nah, kita tahu bahwa sel itu berkembang biak bertujuan untuk mempertahankan jumlahnya, ya. Nah, mempertahankan jumlah sel. Ada dua cara dari pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, pembelahan mitosis berbeda dengan pembelahan meiosis. Kita lihat perbedaan yang utama adalah mitosis itu bertujuan untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah mengalami kerusakan. Kemudian untuk pertumbuhan dan untuk ya mengganti bagian atau jaringan tubuh yang sudah rusak, ya. Nah, sedangkan kalau meiosis itu berfungsi untuk mengurangi jumlah kromosom agar jumlah kromosom pada generasi berikutnya itu akan menjadi tetap sama dengan induknya. Nah, itu untuk tujuan-tujuan dari pembelahan mitosis maupun meiosis. Sekarang kita lihat lagi perbedaan yang lain, yaitu pada pembelahan mitosis, sel yang bekerja, yang membelah itu adalah sel dengan tipe 2N atau diploid. Kalau kita ambil contoh, sel tubuh manusia itu berisi 46 kromosom atau 23 pasang. Nah, yang melakukan mitosis itu adalah sel tubuh yang jumlah kromosomnya adalah 46, ya. Nah, kemudian pembelahan mitosis ini terjadi hanya satu kali pembelahan dan dihasilkan dua sel anakan yang sifat sel anakan itu sama dengan sifat induknya. Seperti ini, ya. Nah, sedangkan kalau pembelahan meiosis itu bisa dari induk yang 2N, ya. Ini nanti membelahnya sebanyak 2 kali. Nah, ini pembelahan pertama akan dihasilkan 2 anakan sel. Tapi anakan sel yang terbentuk ini dia bersifat N, haploid, ya. Nah, makanya pembelahan meiosis 1 itu disebut dengan nama pembelahan reduksi. Ya, reduksi artinya mengurangi jumlah kromosom. Jadi pada meiosis 1 itu sudah mulai terjadi pengurangan jumlah kromosom. Kemudian lanjut ke meiosis yang kedua. Masing-masing sel ini akan membelah menjadi 2 buah sel baru. Nah, ini pembelahannya akan menghasilkan sel anakan yang N. Nah, ini melalui pembelahan meiosis 2. Meiosis 2 di mana sel induk akan memiliki sifat yang sama dengan sel anak. Makanya banyak orang menyebut meiosis 2 ini adalah mitosisnya meiosis. Nah, jadi kalau kita lihat dari tahapan pembelahan selnya, perbedaan antara pembelahan mitosis dengan meiosis adalah jumlah pembelahan mitosis hanya 1 kali, kalau meiosis ada 2 kali. Jumlah sel anak yang dihasilkan kalau pada mitosis itu 2 anakan sel, kalau pada meiosis ada 4 anakan sel, ya. Terus sifat anakan sel pada mitosis itu sama dengan induknya, sedangkan meiosis itu berbeda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tempatnya, di mana tempat untuk berlangsungnya mitosis? Ini adalah terjadinya pada organ-organ tubuh. Semua organ-organ tubuh ini melakukan pembelahan dengan cara mitosis. Nah, makanya organ tubuh itu jumlah selnya bertambah banyak, artinya dia tumbuh dan berkembang. Kemudian jika ada terjadi kerusakan, maka kerusakan sel akan segera bisa diperbaiki atau diganti dengan pembelahan mitosis. Kemudian dia juga untuk pertumbuhan, ya. Nah, sedangkan pembelahan meiosis itu pembelahan untuk membentuk sel-sel kelamin. Nah, dia terjadi pada organ, ya, organ kelamin. Nah, terjadinya pada organ kelamin. Ya, organ kelamin kalau pada hewan dan manusia itu ada pada ovarium, ya, ovarium dan pada testis. Nah, disinilah ini organ semuanya ya, organ kelamin, ya, testis. Jadi terjadi pada ovarium, organ kelamin betina, dan testis, organ kelamin jantan. Nah, ini nanti dari peristiwa meiosis akan dihasilkan sel kelamin yang namanya ovum.
ya. Terus kalau yang di dalam testis ini akan dihasilkan sel kelamin yang namanya sperma. Nah, kita tidak membahas tentang spermatogenesisnya, tapi yang akan kita bahas di sini pada soal yang pertama adalah bagaimana perilaku kromosom pada setiap tahapan pembelahan, baik mitosis maupun meiosis, ya. Nah, sekarang kita lihat tahapan, karena di sini fokus soalnya itu adalah pada pembelahan mitosis. Sekarang kita fokuskan pembahasan dari reproduksi sel, khususnya mitosis adalah pada tahapan. Nah, ada ada dua tahap sebenarnya dari pembelahan mitosis, yaitu tahap yang pertama adalah tahap interfase. Nah, banyak orang mengartikan tahap interfase ini adalah tahap istirahat, padahal sebenarnya ini bukan tahap istirahat. Ini adalah tahap di mana sel memang sedang tidak membelah, tapi bersiap atau mempersiapkan diri agar dia bisa membelah. Interfase ini ada 3 bagian, yaitu fase G1, yaitu fase di mana sel-sel mulai memperbesar diri dari ukuran kecil karena baru terbentuk menjadi ukuran yang besar. Kemudian fase S, di sini terjadi peristiwa duplikasi atau pelipat gandaan jumlah kromosom, ya. Nah, atau DNA. Nah, kemudian fase G2 ini adalah fase di mana terjadinya sintesis protein-protein tertentu. Nah, jadi kalau sel itu sudah memasuki fase interfase, maka ukurannya sudah menjadi maksimal dan bersiap untuk melakukan pembelahan. Nah, fase yang kedua adalah fasenya namanya mitotik, ya. Fase mitotik ini adalah fase pembelahan sel, dibagi menjadi 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pro dari kata awal, fase tahapan, berarti tahapan awal dari pembelahan sel, ditandai dengan yaitu membran inti di sini, ya. Ini kan profasenya, membran inti dan anak inti mulai menghilang. Nah, ini kita lihat membrannya sudah hilang, anak intinya masih ada. Kemudian di sini kita tidak bisa melihat kromosom, di sini sudah kelihatan. Nah, benang-benang yang seperti ini adalah kromosom. Jadi, kromatin di sini ya di interfase benang-benang pembawa sifat itu namanya kromatin, itu sudah berubah menjadi kromosom. Nah, ini fase profase. Di sini juga terjadi proses pembelahan atau duplikasi dari kromosom, yaitu kromosom yang tadinya lengannya 1, ya ini kromosom, sekarang menjadi kromosom dengan lengan 2. Ya, ini yang dinamakan dengan nama sister kromatid atau disebut juga kromosom dengan 2 kromatid. Nah, fase yang ketiga adalah metafase. Meta itu artinya tengah, fase tengah. Artinya apa? Kromosom sister itu berderet satu-satu. Kalau mitosis, ingat ya, kuncinya adalah di sini. Kalau kita punya 46 kromosom, maka ke 46 kromosom itu berbaris satu-satu. Nah, jadi yang kata kuncinya yang harus kamu perhatikan di sini adalah bahwa kromosom dengan 2 kromatid atau sister kromatid itu berderet satu-satu. Nah, dia berbaris. Kalau ada 46 ya berarti ada 46 deretan. Ya, seperti orang berbaris. Nah, ini adalah ciri khas dari metafase. Dia berderet di bidang tengah atau bidang ekuator. Nah, selanjutnya masuk ke fase anafase. Ana itu artinya tarikan. Nah, berarti di sini akan terjadi tarik-menarik. Nah, siapa yang menarik? Yang menarik itu adalah sentriol, benang sentriol. Karena di sini, ya, ini kan sentriolnya, dia akan mengikat, ya, kromosom pada bagian yaitu kinetokor. Nah, sentrosom yang di bawah pun juga akan mengikat kromosom di bagian kinetokornya. Nah, ini juga. Nah, terus terjadilah tarik-menarik yang sangat kuat. Yang di atas menarik, yang di bawah juga menarik. Dan akhirnya sentromernya ini lepas. Nah, nanti jadinya gambarnya seperti ini. Ini lepas.
Jadilah ini namanya kromatid. Nah, yang ini namanya jadinya juga kromatid. Ini sudah tidak ada karena dia lepas, putus di bagian tengahnya. Nah, ini yang namanya kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi di sini ada pemisahan dari benang kromatid. Ya, benang kromatidnya berpisah sehingga sekarang menjadi kromatid. Nah, tahap selanjutnya yaitu kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Nah, kita tahu di sini ini adalah sel tumbuhan dibuktikan dengan dinding selnya yang tebal dan bentuk selnya yang kaku, yaitu segi 4 yang kaku. Nah, untuk tumbuhan, proses sitokinesis dimulai dengan terbentuknya sekat di bagian tengah. Ini ada sekat di bagian tengah yang semakin lama memanjang dan akhirnya memisahkan kedua kromosom ini, kumpulan kromosom dalam dua area yang berbeda. Nah, berarti di sini sudah terbentuk dua buah sel baru. Ya. Nah, peristiwa ini disebut dengan nama yaitu tadi pembelahan atau sekat sehingga membagi diri sel itu menjadi dua bagian namanya sitokinesis. Sitokinesis terjadi pada fase telofase. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kamu harus bisa mengidentifikasi dari gambar asli pengamatan mikroskopik yang seperti ini, mana tahap-tahap yang dinamakan tahap anafase dan metafase. Nah, sekarang kita cari anafase, berarti kan yang terjadi tarik-menarik. Nah, ini tarik-menarik nih. Berarti ini adalah anafase. Anafase itu yang mana? Yang D. Ya. Terus kemudian yang ini dia bergerak di bidang tengah nih. Nah, berarti ini adalah metafase. Sekarang kalau kita ngelihat yang ini, ya. Nah, ini adalah sel yang baru terbentuk nih. Baru terbentuk dari peristiwa pembelahan sel nih, baru terbentuk dia. Berarti ini sudah mau masuk ke fase interfase. Ya, tapi masih di telofase ini. Nah, kalau yang ini, ya, ini yang ini nih, ini berarti sel sedang dalam keadaan interfase. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, jadi jawabannya adalah D dengan B yang ini. Nah, ternyata untuk reproduksi sel ada satu lagi, yaitu peristiwa yang namanya gametogenesis. Tapi di sini bukan gametogenesis secara khusus yang dibahas, tapi dia adalah berkaitan gametogenesis dengan peristiwa meiosis. Nah, kaitannya seperti apa? Karena meiosis merupakan dasar untuk terjadinya peristiwa gametogenesis, ya, yaitu proses gametogenesis dibedakan dua, proses pembentukan sperma yang namanya spermatogenesis dan proses pembentukan ovum yang namanya oogenesis, ya. Nah, ini. Nah, di mana tempat terjadinya? Kita tadi sudah membahas bahwa spermatogenesis terjadinya di testis, sedangkan oogenesis terjadinya di ovarium, ya. Sekarang kalau kita lihat skema dari pembelahan oogenesis, ya, yaitu pembentukan ovum di dalam ovarium, itu dimulai dari sel induk ovum. Nah, sel induk ovum disebut dengan nama oogonium. Dia bersifat 2N. Kalau kita ambil oogonium ini punya manusia, berarti jumlah kromosomnya ada 46 atau 23 pasang. Ya, 23 pasang. Nah, dari 23 pasang ini, dia akan mengadakan peristiwa yang namanya proses pembelahan mitosis. Karena kalau yang namanya yang namanya gametogenesis, pasti langkah awalnya adalah peristiwa mitosis. Ya, mitosis. Dari sel induk ovum akan membentuk yang namanya oosit primer. Nah, kejadiannya ini adalah ketika bayi itu masih di dalam kandungan. Ya, jadi masih dalam kandungan, sudah curi start atau sudah mengawali proses oogenesis, yaitu masih di dalam kandungan. Sehingga nanti ketika bayi itu dilahirkan, di dalam ovariumnya itu tidak ada lagi yang namanya oogonium. Sudah tidak ada karena semuanya sudah berubah menjadi oosit primer. Nah, inilah yang nanti akan membelah setiap bulan satu persatu untuk menjadi ovum. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah masuk ke tahap mitosis, mereka masuk ke tahap pembelahan selanjutnya yaitu meiosis.
Meiosis itu ada dua, yaitu pembelahan meiosis 1 atau yang dikenal dengan nama reduksi dan pembelahan meiosis 2. Ya, pembelahan meiosis 2 atau disebut dengan nama mitosisnya meiosis. Kita lihat pada pembelahan meiosis 1. Dari satu sel oosit primer, ini dihasilkan dua buah anakan sel. Yang pertama disebut oosit sekunder, yang kedua disebut badan kutub atau disebut dengan nama polosit. Ya, polosit. Nah, bagaimana dengan jumlah kromosomnya? Kita lihat di sini masih 2N. Ya, 2N karena kan dia terbentuk melalui pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis kan sama hasil induk dengan anak. Nah, yang berikutnya di sini adalah pembelahan meiosis. Meiosis ini adalah pembelahan meiosis 1. Ya, meiosis 1 itu namanya pembelahan reduksi. Nah, berarti di sini ya telah terjadi pengurangan jumlah kromosom pada oosit sekunder. Jumlahnya sekarang kromosomnya menjadi 23 buah atau ini N. Nah, satu lagi ini juga N, tapi ini terjadi pembagian sel yang tidak adil. Yang di sini ada inti selnya, yang di sini hanya inti sel tanpa sitoplasma. Ini nggak ada. Nah, makanya dia disebut badan kutub atau polosit. Nah, selanjutnya oosit sekunder ini akan membelah lagi melalui proses meiosis 2, ya, meiosis 2. Ya, pada peristiwa meiosis 2. Nah, sebelum dia masuk ke meiosis 2, biasanya oosit sekunder ini sudah dikeluarkan dari ovarium, ya, dikeluarkan dari ovarium dan peristiwa pengeluaran oosit sekunder dari ovarium itu disebut dengan nama ovulasi. Nah, jadi keluar masih dalam keadaan memang pembelahannya belum sempurna, ya, belum sempurna. Seiring dengan dia berjalan nanti menuju ke uterus, dia akan menyempurnakan menjadi yang namanya ovum, ya. Ini kan dia sudah menjadi ootit. Nah, seiring dengan berjalannya dia keluar, ya, menjadi ootit seperti ini. Nah, ootit ini memiliki sifat yang sama dengan oosit sekunder dalam hal jumlah kromosomnya, yaitu jumlah kromosomnya ada 23 buah, ya. Nah, selanjutnya di sini terjadilah setelah dia menjadi ootit dan akhirnya menjadi ovum, terjadi peristiwa fertilisasi, di mana akan terjadi penggabungan inti ovum dengan inti sperma, ya, sehingga dihasilkan yang namanya zigot. Nah, ketika dihasilkan ootit ini juga dari pembelahan ini dihasilkan yang namanya satu badan kutub. Nah, sedangkan yang badan kutub ini juga membelah lagi menjadi badan kutub juga. Jadi, dari satu oosit primer akan dihasilkan 3 polosit dan 1 sel telur. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk yang spermatogenesis. Spermatogenesis sama dengan oogenesis. Nah, perbedaannya kita tinggal melihat di sini spermatogonium, sel induk sperma itu akan membelah juga melalui pembelahan mitosis. Dia akan membentuk sel anakan yang baru yang namanya spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini berlangsung ketika bayi itu dilahirkan, jadi tidak curi start, ya. Selanjutnya dari spermatosit primer akan membelah melalui meiosis 1 dihasilkan spermatosit sekunder. Nah, tidak ada badan kutub karena semua sel yang dibentuk keduanya ini adalah sempurna. Nah, selanjutnya spermatosit sekunder ini akan membelah melalui pembelahan meiosis 2. Nah, masing-masing dihasilkan 2 buah spermatid. Nah, jumlah spermatid ini sama dengan oosit sekunder, ya, yaitu sudah N. Sedangkan meiosis 1 dari spermatosit primer ini akan menjadi setengahnya, akan menjadi N, dari 2N menjadi N. Selanjutnya spermatid akan mengalami diferensiasi atau maturasi menjadi sperma. Nah, beda tadi kalau kita lihat pada oosit, pada oogenesis,
itu hanya dihasilkan dari satu oosit primer, itu dihasilkan satu ovum yang fungsional. Sedangkan kalau pada spermatogenesis dari satu spermatosit primer dihasilkan 4 buah sperma yang fungsional. Nah, inilah bedanya. Sekarang kita lihat pada soalnya. Nah, kamu perhatikan di sini proses oogenesis. Nah, yang ditanyakan adalah peristiwa berikut ini yang tidak. Jadi yang ditanya adalah yang salah. Yang tidak terjadi pada meiosis 1 dari oogenesis. Kita lihat ya, meiosis 1 itu kan dari sini ke sini kan. Ini meiosis 1. Ya, kita lihat terjadi pemisahan sister kromatid. Nah, kamu ingat pemisahan sister kromatid adalah yang seperti ini. Ini kan, ini sister kromatid, terus dia misah, nanti putus di tengah jadinya ini jadi kromatid. Di mana kita bisa menjumpai peristiwa yang seperti ini pada anafasenya? Anafase mana? Anafase mitosis. Berarti ini udah kelihatan salah. Ya, ini berarti menjelaskan tentang mitosis. Menjelaskan tentang mitosis bukan meiosis. Kemudian terjadi pemisahan kromosom homolog. Nah, ini terjadi pada anafase. Anafase meiosis. Kita lihat anafase meiosis itu diawali dengan metafase meiosis. Metafase meiosis 1, kromosom yang homolog berderetnya berpasangan seperti ini. Nah, jadi nggak deret satu-satu. Jadi ini dipegang oleh sentriol bagian atas, ini dipegang oleh sentriol bagian bawah. Sehingga nanti ketika anafase ini akan bergerak ke atas. Kromosom dengan 2 kromatidnya. Yang ini juga bergerak ke bawah. Nah, berarti ini adalah ciri khas dari meiosis 1. Kemudian menghasilkan badan polar. Badan polarnya itu 1. Ya, ini badan polarnya 1. Nah, kita lihat di sini dari hasil pembelahan meiosis 1 pada oosit primer dihasilkan 1 oosit sekunder dan 1 badan polar. Nah, ini betul. Kemudian terbentuk 2 sel anakan. Nah, ini ya 2 sel anakan betul. Ini juga betul. Nih. Terus kromosom pada sel anakan bersifat haploid. Nah, ini kan betul kan karena meiosis 1 itu adalah proses pembelahan reduksi. Berarti kromosom pada sel anakan ini sudah menjadi haploid. Nah, ini betul, berarti yang tidak betul itu adalah yang A. Ini ya. Nah, seperti itu anak-anak. Kita lanjut ke genetika manusia. Nah, di sini terkait dengan pola pewarisan golongan darah. Nah, golongan darah itu sebenarnya ada 3 kelompok, yaitu dibedakan atas golongan darah menggunakan sistem ABO, ya. Kemudian golongan darah menggunakan sistem MN, dan golongan darah menggunakan sistem rhesus. Nah, yang paling umum digunakan itu adalah golongan darah sistem ABO. Nah, pada golongan darah itu ada istilah yang namanya agglutinogen, ya, atau disebut juga dengan nama antigen. Jadi ada istilah yang namanya agglutinogen. Agglutinogen. Agglutinogen ini orang banyak menyebut dengan nama antigen. Nah, siapa dia? Dia adalah semacam protein darah yang terdapat di membran plasma. Ya, membran plasma dari sel darah merah. Jadi kalau kita gambarkan, dia terdapatnya di sini. Nah, di membran plasmanya. Nah, dialah yang nanti akan menjadi penentu tipe dari golongan darah seseorang. Ya. Nah, yang kedua ada istilah agglutinin. Agglutinin, ya, ini agglutinin orang banyak menyebut dengan istilah yang namanya antibodi.
ya, antibodi. Siapa itu antibodi? Antibodi ini adalah protein darah yang berfungsi untuk menggumpalkan protein asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dia banyak terdapat di dalam plasma dari darah. Jadi beda lokasinya. Kalau antigen ada di membran selnya, kalau antibodi atau aglutinin terdapat pada plasma darah. Antigen ini adalah zat yang akan digumpalkan. Nah, penggumpalnya siapa? Penggumpalnya adalah antibodi. Nah, berdasarkan dari tipe aglutinogen dan aglutinin yang dimiliki oleh darah atau eritrosit seseorang, maka dibedakan golongan darah tersebut. Nah, di sini kita lihat ya, antigen itu tadi siapa? Antigen itu kan aglutinogen, terdapatnya di permukaan sel atau membran plasma. Nah, dia ada yang aglutinogen tipe A, aglutinogen tipe B, aglutinogen yang gabungan A dan B, dan ada golongan darah yang nggak punya aglutinogen, ya, kosong. Nah, kemudian antibodi tadi kan terdapat di cairan darah atau plasma darah. Itu disebut namanya antibodi B atau anti B, antibodi A. Terus ada satu golongan darah yang nggak punya antibodi. Nah, satu lagi mempunyai 2 antibodi. Nah, sekarang makanya dari sini kita akan bisa melihat berdasarkan kadar dari antigen dan antibodinya, yaitu antigen A. Di sini antigen A kan dia aglutinogen A. Dia pasti akan berpasangan dengan antibodi beta. Nah, antibodi beta atau anti B, maka yang akan membentuk golongan darah A. Nah, golongan darah B dia punya aglutinogen B dan punya aglutinin atau antibodi alfa. Ini pasangan yang idealnya, dia akan menjadi golongan darah B. Kemudian aglutinogen golongan darah AB ini punya aglutinogen AB, tapi dia tidak punya aglutinin. Nah, yang berikutnya adalah golongan darah O, dia tidak punya aglutinogen, makanya dia 0. Ya, 0 itu bukan berarti O, jadi dia memang tidak punya aglutinogen. Ya, tapi dia punya antibodi B, A, dan B, ya, alfa dan beta, seperti ini. Nah, ini untuk golongan darah. Nah, kalau kita melihat pada karakteristik dari protein darahnya. Sekarang bagaimana kalau kita melihat dari alel, ya, alel yang menentukan golongan darah. Ini sama dengan tadi. Nah, kalau kita melihat pada alelnya, kita akan menemukan ada 6 variasi dari genotip golongan darah. Golongan darah A ini punya 2 genotip, yaitu IAIA, yaitu golongan darah A homozigot. Ini yang IAIA. Ada juga golongan darah A yang heterozigot, IAIO. Nah, seperti ini. Demikian juga untuk golongan darah B. Dia punya 2 genotip, yaitu golongan darah B homozigot, yaitu IBIB, dan ada golongan darah B heterozigot, yaitu IBIO. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana dengan golongan darah AB? Golongan darah AB ini hanya satu genotip, yaitu IAIB dan IA, ya, IA dan IB. Terus satu lagi golongan darah O, dia hanya juga satu genotip, yaitu IOIO. Nah, seperti inilah kalau kita melihat dari genetiknya. Sehingga banyak orang menyebut kalau golongan darah yang heterozigot, ya, heterozigot ini kan ada A dengan B kan, bisa juga ditulis AO atau BO. Sedangkan yang homozigot itu bisa ditulis AA atau BB, ya. Nah, sekarang kita tinggal melihat pada soal. Seorang wanita memiliki golongan darah O. Nah, ini kan, ini ada yang ibunya golongan darah O katanya. O itu kalau kita terjemahkan berarti kan dia IO. Ini kan, IO.
Nah, dia kawin dengan laki-laki yang tidak diketahui golongan darahnya. Nah, kemudian dia punya anak. Nah, ini F1 ini yang suaminya ya, ambangnya yang laki-laki. F1-nya ternyata golongan darahnya ada B dan ada O. Nah, kita mulai dari sini, dari O. O itu kan dia labelnya IO, IO. Ya, IO, IO. Berarti satu O, ya, satu IO itu dapat dari ibu. Nah, berarti satu ini lagi juga pasti dapat dari ayah. Nggak mungkin dia punya dua, ya. Dapat dari mana? Berarti kan separuh-separuh. Separuh dari ibu, separuh ayah. Berarti di sini kita sudah bisa tulis. Dia punya IO. Nah, sekarang dikatakan B. B ini kan tertulis apakah dia IB atau IBIO. Tapi yang jelas, dari IB yang dimilikinya ini dia sudah ketahuan, berarti ini adalah punya dari ayah, ya, punya dari ayah karena ibu cuman O, berarti ini IO, berarti ayah itu golongan darahnya IBIO. Nah, sedangkan ini satu lagi dia dapat IO dari ibu, ya, IO. Nah, berarti kita sudah bisa mengetahui bahwa golongan darah dari ayah itu adalah B heterozigot. Nah, seperti ini ya anak-anak cara mencarinya. Kita tinggal melihat, pokoknya anak itu mendapat setengah dari kromosom ayah dan separuh dari kromosom ibu. Kita masuk soal yang ketiga, yang keempat, yaitu soal tentang therapeutic cloning. Nah, apa itu therapeutic cloning? Therapeutic cloning itu adalah cloning yang digunakan untuk terapi pada suatu penyakit, ya. Dalam therapeutic cloning ini dilakukan caranya adalah yaitu kita lihat di sini secara umum yaitu diambil satu sel telur, ya, satu sel telur dari seorang wanita, ya, kemudian intinya dibuang. Kemudian diambil sel donor. Nah, misalnya kita ingin mengobati, biasanya ini kan digunakan untuk terapi atau pengobatan, ya, pengobatan. Nah, kita ingin mengambil misalnya di sini orang ini mengalami penyakit diabetes. Berarti kan pankreasnya sudah, sel-sel pankreasnya sudah mengalami penurunan dalam memproduksi insulin. Nah, diambillah satu sel atau lebih dari sel pankreas, kemudian ini ada intinya 2N. Kalau ovum itu tadi intinya N ya, ini yang diambil terus dibuang. Nah, ini yang diambil adalah intinya yang 2E. Inti yang 2N ini dimasukkan ke sini. Nah, sehingga seolah-olah sekarang sel telur itu, ya, harusnya kan dia N. Kalau dia dibuahi oleh sperma, dia kan menjadi 2N. Nah, sekarang yang dimasukkan adalah inti yang 2N. Nah, dengan demikian, sel telur ini bisa berfungsi sebagai zigot karena dia udah punya inti 2N. Dia akan membelah, ya, membelah dari 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan seterusnya hingga menjadi 32. 32 sampai dengan 64. Nah, ini disebut dengan nama morula. Kemudian dia membelah lagi sehingga menjadi yang namanya blastula. Nah, ketika sudah menjadi blastula, ya, prosesnya dihentikan karena blastula inilah yang merupakan yaitu yang disebut dengan nama stem cell, ya, atau sel puncak. Nah, inilah yang nanti akan dicangkokkan ke dalam sel pankreas orang-orang yang sudah ya atau penderita diabetes, ya. Jadi dikulturkannya ini, ya, ini dikulturkannya di dalam suatu medium, ya. Kalau misalnya seandainya ini dikembangbiakan menjadi embrio bisa, ya, akan menjadi manusia. Tapi ini dilarang progresnya, ya, prosesnya dilarang. Nah, yang bisa adalah yang seperti ini. Karena dia diambil dari sel pankreas, maka dia akan membentuk sel-sel pankreas. Nah, ini yang ditanamkan atau dicangkokkan pada pankreas orang yang mengalami sakit. Nah, maka dia akan bisa melakukan regenerasi
sel-sel pankreas yang sudah mengalami penurunan fungsi, sehingga fungsi pankreas bisa dikembalikan menjadi normal. Nah, stem cell yang seperti inilah yang disebut dengan nama therapeutic cloning, ya. Jadi diambil beberapa selnya dari blastula, di stop, tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan dia bisa menjadi embrio. Ya, seperti itu. Itu yang namanya therapeutic cloning. Nah, di sini sekarang kalau kita lihat therapeutic cloning itu ada dua tipe. Ada therapeutic cloning itu yang embryonal, artinya diambil dari sel-sel embrio. Nah, ada lagi yang dari terapeutik yang sel dewasa. Nah, itu nanti akan kita bahas pada soal yang selanjutnya, ya, tentang therapeutic cloning juga untuk membedakan antara antara stem cell, ya, stem cell atau sel punca embrional dan sel punca dewasa, ya. Sekarang kita lihat pada proses pertanyaan di sini. Therapeutic cloning merupakan penerapan dari teknologi cloning untuk pengobatan. Berdasarkan gambar di atas, tahapan berikut ini yang tidak berhubungan dengan therapeutic cloning adalah yang pertama, pengambilan inti sel somatik dari pasien. Ada kan tadi sel somatiknya itu adalah dari pankreas, itu diambil. Yang diambilnya intinya kan. Nah, inti selnya. Nah, ini benar. Yang kita cari adalah yang salah. Yang kedua, transfer inti sel somatik ke dalam sel telur enukleatid. Ya, nah artinya inti dari sel somatik ini diambil dan dimasukkan ke dalam cangkang dari sel telur yang sudah dibuang intinya. Ini juga benar. Kemudian stimulasi pembelahan sel telur. Mulailah terjadi pembelahan sel telur karena dia sudah mendapat inti yang 2N. Membelah dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ini nanti sampai membentuk yang namanya blastula. Kalau sudah sampai blastula, ini sudah dikatakan stem cell atau yang disebut dengan nama sel punca. Kemudian berikutnya menyuntikkan inti sel sperma pada sel telur. Tidak ada di sini karena tidak ada peran dari sperma. Jadi ini yang salah, yang tidak dilakukan pada peristiwa therapeutic cloning. Yang berikutnya mentransplantasi hasil kultur sel pada pasien. Nah, ini. Jadi ini kan hasil dari kultur sel. Ini yang nanti akan ditransplantasikan ke organ yang membutuhkan, seperti itu. Nah, anak-anak, jadi jawabannya yang bukan itu adalah yang delta, ya. Nah, sampai di sini anak-anak, nanti kita akan lanjut pada seri yang ketiga, yaitu tentang kita sudah masuk pada kelas 2, ya. Materi pembahasan kelas 2. Sampai di sini Ibu cukupkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan atau pencerahan supaya kita bisa bersiap pada materi UTBK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat